Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Adelia Balkis dengan NIM 23000122. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai layanan prima yang dijelaskan oleh dosen pengampu mata kuliah manajemen humas saya, yakni Bapak Dr. Hanif Akradi MPD dan Ibu Dr. Melika Setiawati MPD. Yang pertama saya akan membahas mengenai konsep layanan prima. Layanan prima didefinisikan sebagai usaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada semua stakeholder, termasuk pelanggan dan klien. Hal ini dianggap sebagai kunci dalam manajemen humas, di mana organisasi harus berkomitmen untuk tidak hanya memberikan layanan, tetapi layanan yang berkualitas tinggi. Kesepakatan layanan prima terdapat penekanan pada perlunya kesepakatan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan layanan prima serta bagaimana cara implementasinya dalam organisasi. Prinsip layanan prima yang pertama adalah ada responsif atau cepat dan tanggap dalam menangani kebutuhan, keluhan atau pertanyaan pelanggan. Yang kedua ada empati, yaitu memberikan perhatian khusus dan memahami kebutuhan atau keinginan pelanggan secara personal. Yang ketiga ada keandalan, yaitu menyediakan layanan secara konsisten sesuai dengan standar yang dijanjikan. Yang keempat ada ketersediaan, yakni layanan harus mudah diakses oleh pelanggan kapanpun dan dimanapun dibutuhkan. Yang kelima ada profesionalisme, yakni memberikan layanan dengan sikap sopan, santun, dan kompeten. Elemen penting dalam layanan prima ada kualitas produk atau jasa, yakni layanan yang diberikan harus sesuai atau bahkan lebih baik dari yang dijanjikan. Yang kedua ada sikap petugas, yakni pelayanan yang ramah, sopan, dan menghargai pelanggan adalah kunci utama. Yang ketiga ada sistem pelayanan. Proses pelayanan harus mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit. Yang keempat ada penampilan, yakni penampilan fisik, lingkungan, dan alat pendukung juga harus diperhatikan untuk menciptakan pengalaman yang positif. Selanjutnya ada tujuan dari layanan prima. Yang pertama yakni ada meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, membentuk citra positif bagi organisasi atau institusi, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model 7X+1. Model 7X+1 adalah kerangka kerja yang sering digunakan dalam manajemen layanan, kepemimpinan, dan pengembangan individu. Model ini dirancang untuk memberikan panduan praktis mengenai elemen penting dalam mencapai keunggulan, baik dalam organisasi maupun individu. Model ini mengintegrasikan 7 elemen utama, 8 kebiasaan pendukung, dan 1 prinsip inti yang saling melengkapi. Pendekatan ini membantu organisasi dan individu menciptakan keseimbangan antara strategi, operasional, dan nilai-nilai inti yang mereka anut. 7 atau 7 elemen utama. Yang pertama ada kepemimpinan atau leadership, yakni kemampuan untuk memimpin dengan visi yang jelas, memberikan arahan strategis, serta memotivasi tim untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan efektif menciptakan lingkungan kerja yang inspiratif dan kolaboratif. Yang kedua ada inovasi atau innovation, komitmen untuk terus-menerus mencari solusi baru, mengembangkan ide-ide kreatif, dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Inovasi mendorong organisasi untuk tetap relevan di tengah persaingan. Yang ketiga ada pelayanan atau service, yakni memberikan layanan yang melebihi harapan, memastikan pelanggan merasa dihargai, dan menciptakan nilai tambah. Pelayanan berkualitas membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Yang keempat ada kolaborasi atau collaboration, yakni meningkatkan kerjasama yang harmonis antara individu, tim, dan unit kerja. Kolaborasi efektif memungkinkan pemanfaatan potensi penuh dari semua pihak yang terlibat. Yang kelima ada integritas atau integrati, yakni menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan etika dalam setiap tindakan. Integritas adalah landasan untuk membangun kepercayaan jangka panjang. Yang keenam ada efisiensi atau yakni mengelola sumber daya dengan bijak untuk mencapai hasil maksimal tanpa pemborosan. Efisiensi memastikan keberlanjutan dan pengelolaan waktu serta biaya yang lebih baik. Yang ketujuh ada keunggulan atau excellence, komitmen, yakni komitmen untuk mencapai dan mempertahankan standar tertinggi dalam segala aspek pekerjaan. Keunggulan mendorong pencapaian yang melampaui
ekspektasi. Lalu ada X atau 8 kebiasaan pendukung. Yang pertama ada proaktif, yakninya mengambil inisiatif untuk bertindak sebelum muncul masalah dengan pendekatan yang antisipatif dan penuh tanggung jawab. Yang kedua berorientasi pada hasil, fokus pada pencapaian tujuan melalui langkah-langkah terukur dan terencana. Yang ketiga empati, yakninya memahami dan menghormati perspektif kebutuhan orang lain untuk membangun hubungan yang lebih harmonis. Yang keempat, belajar berkelanjutan, yakninya selalu memperbarui keterampilan dan pengetahuan untuk tetap relevan di tengah perubahan. Yang keenam, komunikasi efektif, yakninya kemampuan menyampaikan ide dan jelas dan mendengarkan secara aktif untuk memastikan keselarasan. Yang keenam ada pengambilan keputusan yang tepat, yakninya menyelaraskan analisis data dan intuisi untuk membuat keputusan yang cepat dan tepat. Yang ketujuh ada manajemen konflik, yakninya mengatasi perbedaan dengan cara yang konstruktif untuk mendorong sekolah yang saling menguntungkan. Lalu yang kedelapan ada fleksibilitas, yakninya beradaptasi terhadap perubahan dengan tetap berkomitmen pada tujuan panjang. Lalu ada K+1 atau satu prinsip inti, yakninya komitmen pada nilai. Prinsip inti ini adalah fondasi yang memastikan semua elemen biasa dijalankan dengan landasan nilai-nilai dasar yang kokoh. Nilai seperti kejujuran, kerja keras, etika, dan dedikasi membimbing keputusan agar tindakan tetap selaras dengan visi dan misi. Manfaat penerapan model 7-8+1. Yang pertama, ininya meningkatkan kinerja dan produktivitas. Dengan fokus pada elemen utama dan kebiasaan pendukung, organisasi individu dapat bekerja lebih efektif untuk mencapai hal yang terbaik. Yang kedua, membangun budaya kerja yang positif. Model ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan etis. Yang ketiga, mengambil keputusan berbasis nilai. Prinsip ini memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada nilai-nilai yang kuat dan meningkatkan kepercayaan dan konsistensi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat layanan prima. Yang pertama, yakni meningkatkan kepuasan pengguna. Layanan prima berfokus pada pemberian pelayanan terbaik yang mampu memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Hal ini membuat pengguna merasa dihargai, sehingga kepuasan mereka meningkat. Dalam konteks pendidikan, layanan prima kepada siswa dan orang tua dapat menciptakan kepercayaan lebih besar terhadap lembaga pendidikan. Yang kedua, membangun citra positif. Layanan prima membantu menciptakan citra positif organisasi atau lembaga. Pelayanan yang cepat, ramah, dan efisien mencerminkan profesionalisme yang membuat masyarakat percaya dan merekomendasikan institut tersebut kepada orang lain. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas. Untuk memberikan layanan yang berkualitas, pengguna cenderung menjadi loyal terhadap layanan yang diberikan. Mereka lebih memilih untuk terus menggunakan produk atau jasa daripada beralih ke penyedia lain. Dalam hal ini, dalam jangka panjang, loyalitas ini juga berkontribusi pada keberlanjutan organisasi. Yang keempat, ada meningkatkan efisiensi operasional. Implementasi layanan prima seringkali mengabaikan sistem yang terorganisir dengan baik. Hal ini dapat mempercepat proses kerja dan mengurangi kesalahan. Waktu dan biaya operasional dapat dihemat. Yang kelima, mendukung keunggulan kompetitif. Dalam persaingan yang ketat, layanan prima menjadi salah satu faktor pembeda yang signifikan. Institut atau organisasi yang mampu memberikan pelayanan luar biasa akan lebih unggul dibandingkan dengan persaingan yang hanya memberikan pelayanan standar. Lalu selanjutnya ada
Sikap dan etika. Sikap ramah, sopan, dan menghargai pengguna menjadi tolak ukur utama. Pengguna akan merasa dihormati ketika petugas atau penyedia layanan menunjukkan empati, perhatian, dan etika yang baik dalam interaksi. Sekian penjabaran materi dari saya, terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.